Jadi apa yang ada pada kita itu terus dipertambah-tambahkan. Itu sebabnya jawab Yesus kepadamu, diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tapi kepada mereka tidak. Karena kepada siapa mempunyai, kepadanya akan diberi. Sehingga ia berkelimpahan. Tapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Ini kesempatan. Kita berbuat apa saja, berbuatlah untuk Tuhan. Jangan hanya yang lain-lain. Kalau masih ada waktu, pikir. Ini menguntungkan enggak bagi rohani saya. Supaya saudaraku semakin kaya perkara surga dalam kita. Bertambah-tambah terus. Nanti kalau yang tidak ada itu, ya malah dikosongkan sama sekali. Itu sudah ketentuan Tuhan, tidak bisa kita roba-roba. Apapun nanti, nanti Tuhan kasihan. Loh, kalau sudah hukum tidak bisa diroba-roba. Ya, tapi dengan adanya hukum, kita juga nggak bakal dirugikan. Pasti apa yang sesuai kita terima. Itu sebabnya saudara-saudaraku, kita bersyukur Tuhan membuka pengertian, membuka rahasia firman bagi kita. Puji Tuhan, kita sangat bersyukur, berterima kasih. Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita beribadah, dan Tuhan begitu baik bagi kita. Sampai saat ini tetap Tuhan menyertai kita, saudara-saudaraku. Ya, jadi Tuhan itu baik sekali bagi kita. Dia senantiasa menjaga, menolong kita. Dalam perjalanan kita ini banyak liku-liku yang kita hadapi. Banyak tantangan hidup, banyak kesulitan. Tapi di dalam segalanya itu bersama Tuhan, kita bukan hanya menang, tapi kita melebihi dari orang yang menang. Amen. Itu saudara-saudaraku. Sebenarnya begitu orang berjalan meningkat di jalan Tuhan, kalau boleh iblis ingin langsung mencaplok, menelan. Tetapi disinilah kita bisa mengalami pertolongan Tuhan itu luar biasa, mampu, cukup menolong kita semuanya. Sehingga saudara-saudaraku, kita tidak boleh berkurang, terus harus bertambah-tambah di dalam Tuhan. Kita juga tidak boleh turun, naik. Kita juga jangan jalan rata, naik. Itu sebabnya kalau Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup, pemikiran orang itu rata. Tapi kalau Tuhan lebih menerangkan lagi, itu harus bertingkat, saudaraku, menaik. Hanya manusia kadang-kadang dia pikir sudah titik, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Jalan itu dia pikir ya rata. Ya padahal kalau Tuhan itu belum titik, ya, jalan itu harus naik. Karena itu sama dengan apa yang Tuhan suruh kepada Musa, membuat kemah sembahyang, dan itu ada seperti dalam gambar ini, itu adalah tangga naik, saudaraku, ya.
Sehingga seperti kita sudah sering baca di dalam Injil Yohanes pasal 1 itu ayat 51, Yesus yang berkata kepada murid seorang itu, saya bacakan juga Yohanes 1 ayat 51. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Jadi langit yang terbuka ini, saudara-saudaraku, dan jelas sekali jalan itu turun naik. Ini memang perjalanan kita tidak ada yang terus naik, kadang adalah turun, tapi kita harus tetap berusaha untuk naik, saudara-saudaraku. Dan disinilah juga kita jangan sampai ada yang memandang rendah orang lain, sampai pun yang terjatuh sekalipun, roh yang ada pada kita bukan untuk menyingkirkan, bukan untuk menghakimi, tapi saudara-saudaraku, tetap kita memiliki roh. Seandainya bagaikan dia adalah domba yang terhilang, maka bagi kita tidak berkata, wah biar hancur, bukan. Tapi kita harus roh supaya itu domba yang terhilang bisa ditemukan, bisa kembali, bisa dipulihkan, bisa naik lagi, saudara-saudaraku. Itu harus ada pada kita. Saudara-saudaraku, kita juga sudah melihat bahwa sesungguhnya engkau akan melihat. Jadi mata yang terbuka. Ini penting sekali, saudaraku. Mata yang terbuka. Mata yang melihat. Kita sudah mendengarkan, melihat Tuhan melalui firman-Nya, melalui Yesus Kristus, melalui Roh Kudus, melalui pengalaman yang ada Tuhan buat secara pribadi bagi kita. Sehingga kita semua harus sampai berpengalaman di dalam Tuhan. Itu sebabnya, saudaraku, adalah sangat sedih kalau tidak bisa melihat. Dalam Efesus pasal yang keempat, kita akan membaca mulai 11. Jawabnya atau jawab Yesus, kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tapi kepada orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan, supaya sekalipun melihat mereka tidak menangkap, sekalipun mendengar mereka tidak mengerti, supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun. Jadi ini namanya punya mata tidak melihat, punya telinga tidak mendengar. Ya, tadi Markus, Efesus,
Markus pasal 4. Kok jadi Efesus ya? Markus. Ya. Ada SS-nya sih. Markus, Efesus. Iya. Jadi ini harus datang ini si Markus aturan. Biar tetap kelihatan. Ya. Efesus pasal keselip lagi. Nggak sengaja itu, padahal barusan. Markus pasal 4. Mulai 11 tadi saya sudah baca. Jadi jangan sampai punya mata tidak melihat, punya telinga tidak mendengar. Jadi kita saudara-saudaraku harus hati-hati menggunakan semuanya. Sekali kita membiarkan kurang memakai, sama dengan kendaraan, saudaraku, kalau lama tidak dipakai, wah repot. Apalagi kalau mobil, saya kadang kalau ya air itu kalau hanya setengah meter, waduh, gampang lah itu sama kami, udah biasa itu mobil keri berenang. Tapi besoknya itu saudaraku lengket itu remnya, nggak bisa, harus pangkap baru bisa lepas itu. Tapi kalau dipakai terus sampai kering, nggak lengket saudara-saudaraku ya. Jadi kita ini, hidup kita ini harus benar-benar tetap terarah kepada Tuhan. Ini jangan sampai ya kita ibadah perhatiannya kemana, semua harus sungguh-sungguh ada keseriusan, saudara-saudara, ada kerinduan, ya, supaya seperti perkataan Yesus, kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan. Jadi kita bisa memiliki mata yang terbuka melalui firman ini. Melihat Tuhan, harus ada firman yang dibukakan. Itu sebabnya kalau firman itu tidak terbuka, ya biasa-biasa saja saudara-saudaraku. Tidak ada peningkatan. Dan tidak bisa melihat rencana Tuhan yang begitu besar. Ini saudara-saudara yang kasih. Jawab Yesus, jawabnya, kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah. Rahasia ini harus diselidik dan Tuhan harus memberikan pengertian. Itu sebabnya kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah. Banyak saudaraku tidak ada menerima pembukaan rahasia firman, sehingga mereka biasa-biasa saja. Semoga kita tidak ada yang biasa-biasa saja. Harus terus meningkat, harus terus naik saudara-saudaraku, harus terus berjalan perjalanan kita sampai Tuhan Yesus datang, dan puncak rohani kita sampai kerohanian tidak bercacat celah. Itu diawali dari penerimaan Yesus secara benar. Nah, ini termasuk pembuka rahasia firman, saudaraku. Menerima penyucian oleh darahnya
mengubur hidup lama. Itu harus pergumulan kita semuanya. Bila sudah dibaptis, pertahankan dan meningkat terus. Tingkatannya harus semakin suka firman. Ya, ini saudara-saudaraku. Jadi dimanapun jangan sampai tidak mendapat firman. Dan usahakan harus jangan firman yang biasa-biasa. Karena banyak menerima firman tetapi tidak diungkapkan, dan itu disebut sebagai perumpamaan saja. Dan bisa juga disebut, kalau bahasa Batak, turi-turian. Apa itu kalau bahasa Indonesia? Iya, jadi dongeng-dongeng, saudaraku. Kalau firman ini tidak dibuka pengertiannya, rahasianya, jadi dongeng-dongeng. Ya, jadi ini harus diawali dengan satu kerinduan yang sangat dalam. Sama dengan murid-murid terus mengikut Yesus. Kemanapun Yesus, mereka mengikut. Dan itu sebabnya ketika ia sendirian, pengikut-pengikutnya dan ke-12 murid itu menanyakan apa itu? Dia tentang perumpamaan itu. Jadi kalau anak-anak Tuhan terhadap firman, harus, saudaraku, ada peningkatan dari umum. Ya, Yesus memberikan secara umum, itu secara perumpamaan. Tapi murid harus merindu pendalamannya. Ya, dan Yesus mengadakan, iya, jawabnya, kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah. Itu Tuhan lihat ada kerinduan. Sebabnya terus, saudaraku, kerinduan jangan padam. Apapun yang terjadi, kita harus pengikut Tuhan yang khusus, yang utama, tidak asal-asalan. Ya, dan harus yang benar-benar bersengaja. Tidak kalau iya, kalau tidak. Harus bersungguh-sungguh. Ya, ini saudara-saudara. Tetapi kepada orang-orang luar, ini orang-orang luar ini sama saja datang pun, tapi kalau nggak bersungguh-sungguh, itu sama dengan orang luar, saudaraku. Ya. Karena orang dalam itu sudah datang, ada kesungguhan, dan nanti kita lihat lagi, mereka itu adalah yang terus mau meningkat, mau ditambah-tambahkan. Itu sebabnya Tuhan berkata kepada Nathanael, engkau adalah orang Yahudi yang asli, sejati, asli ya, sama ya, sejati, dan tidak ada kepalsuan. Nanti akan ditambahkan, engkau akan melihat lagi. Ini saudara-saudaraku, kita pertahankan, harus ada pada kita dan harus bertambah-tambah. Jadi sama dengan Nathanael itu, dia dipertambah-tambahkan. Di dalam Matius pasal 13 kita akan baca. Matius pasal 13. Ya, mulai 11 juga ini. Jawab Yesus,
kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai, nah ini dari tempoh hari kita sudah dengar begitu. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Ini saudaraku, kita tidak hanya banyak, harus berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat. Itu artinya sekalipun punya mata, ya, mereka tidak melihat. Dan sekalipun mendengar, artinya punya telinga, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Tapi tidak punya mata, tidak punya telinga, itu keadaan. Tapi kalau punya mata tapi tidak melihat, itu namanya roh bandel. Ini saudaraku, kalau orang buta pantas tidak melihat, betul apa enggak? Tapi kalau punya mata tidak melihat, itu namanya, itu biru lau pamerengmu, biru matamu. Itu biasanya pikirannya kemana-mana, perhatiannya kemana-mana. Banyak orang beribadah, saudaraku, tidak di dalam ibadah itu perhatiannya. Ini namanya punya mata tidak melihat. Itu sebabnya semua kita, mau bapak-bapak, mau ibu-ibu, mau pemuda-pemudi, bahkan anak-anak sekalipun, kalau kita beribadah, harus kita anggap kita datang ke rumah Tuhan, bersikap di rumah Tuhan, dan benar-benar terarah kepada Tuhan. Ini saudaraku, menyanyi kepada Tuhan, apa yang kita lakukan kepada Tuhan itu. Jadi kelihatan saudaraku ibadah itu, yang salah-salah, kelihatan itu. Nah, kalau semakin kita pandangan rohani, mata yang diurapi Tuhan, kita mengerti, di sini kerohanian tidak bersungguh-sungguh, tidak menghargai. Ya, bisa kelihatan saudara-saudara, ya. Jadi Tuhan tambahkan yang sudah memiliki. Ini saudara-saudara, makanya beda Nathanael. Sudah dia disebut Yahudi sejati, Israel sejati, dia juga disebut tidak ada kepalsuan, murni sudah main terus Tuhan. Ya, jadi kita ini juga saudaraku, pertahankan setiap yang ada, jangan berkurang, harus tambah sampai nanti kita masuk di dalam kesempurnaan. Kesempurnaan itu nggak bisa sekaligus itu, udah. Ya, jadi seperti nyanyi itu. Hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Hari lepas hari aku cinta padanya. Yesus cinta saya, ku nanti kedatangannya. Hari lepas hari bertambah-tambah indah. Jadi itu bukan satu hari, bukan seminggu, dan bukan kayak sekolah libur. Kalau dalam Tuhan nggak ada libur. Nanti pas hari libur Tuhan datang, wah, rugi saudaraku. Setiap saat, hari lepas hari, bertambah-tambah indahnya. Sampai kita di dalam puncaknya. Puncaknya adalah Kristus kepala.
Itu namanya peti tabut perjanjian. Jadi tutupnya itu adalah Kristus. Di atas tutup itu ada 2 kerub, itu Bapa Surgawi dan Roh Kudus. Harus sampai di situ. Persekutuan kita dengan Yesus. Gereja adalah tubuhnya, Kristus adalah kepala. Itu dalam Efesus 5 itu banyak ditulis. Dan di dalam kenyataan, tabut adalah, petinya adalah gereja, tutupnya adalah Yesus. Jadi itu Yesus kepala, gereja adalah tubuh. Dan di atas tutupan itu ada 2 kerub mengayomi. Itu persekutuan Bapa dan Roh Kudus menyatu dengan Yesus, benar-benar menyatakan pekerjaannya yang luar biasa kepada kita. Mulai dari Allah Bapa yang menciptakan langit bumi segala isinya dan menciptakan Adam dari debu tanah, menciptakan Hawa dari tulang rusuk Adam. Nah, dan itu berkembang terus. Yesus adalah Allah yang tidak mempertahankan kealahannya, tapi dia merendahkan, tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah. Dia mengambil rupa manusia, dalam keadaan manusia dia tidak dilayani, tapi untuk melayani, dan setia sampai mati. Inilah, saudaraku, bagi kita. Dan kalau Yesus sudah selesai mengerjakan semua di hadapan murid-muridnya bersama orang-orang yang mengasihi Tuhan, Yesus naik dan Yesus berkata, "Aku akan minta kepada Bapa supaya dunia ini dipenuhi dengan Roh Kudus." Dan saat itulah semua tergenapi, saudaraku, seperti yang ditabut itu. Tutup daripada peti itu adalah Yesus sebagai kepala, dan bersama untuk membusukkan itu semuanya Bapa di sorga, bagaikan kerub itu menaungi, dan juga Roh Kudus bersatu, sehingga manusia yang sempurna itu ada di dalam pekerjaan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya, saudaraku. Sangat indah bagi kita. Itu sebabnya kita harus mengalami, mulai dari pertobatan awal, terima Yesus, untuk meninggalkan hal-hal duniawi. Semua kita harus sama. Biarpun yang muda-muda rindukan itu. Nah, kalau Timotius itu dari yang muda itu, siapa yang membimbing dia? Paulus. Nah, dari kehidupan yang muda. Yang banyak yang muda-muda. Nah, ini saudara-saudaraku. Jadi di hadapan Tuhan itu, semuanya kita ini harus benar-benar mengasihi Dia. Soalnya kita sudah melihat tadi dalam firman Tuhan, kita harus memiliki. Dan sebagai yang pertama tadi saya sudah sampaikan, percaya itu sebagai yang awal. Menerima Yesus itu sebagai yang awal. Tetapi itu, saudara-saudaraku, harus ada penyerahan diri kita, berpindah dari duniawi
kepada yang rohani. Ini kepemilikan yang pertama. Semua kita bisa, saudaraku. Ya, sebagai awal untuk terus dipertambah-tambahkan. Tetapi kalau ini belum ada, kosonglah itu nanti. Tidak ada pada dia, dikosongkan sama sekali. Ya, itu sebabnya sekarang masih ada waktu. Kita juga masih bisa banyak belajar firman Tuhan. Tuhan masih memberikan kesempatan. Dan kalau saudara-saudara semuanya semakin ada kerinduan untuk bertambah-tambah, berdoa untuk benar-benar dipenuhi dengan Roh Kudus. Haleluya. Kami dulu waktu masih muda, saudaraku, ya, kebetulan saya biarpun bukan pendeta saat itu sering memimpin kelompok muda-mudi. Banyak kali kami berdoa. Ya, banyak pengalaman di situ. Bukan pendeta, aku bukan pendeta, bukan. Tapi begitu, saudara. Dan banyak dipenuhi dengan Roh Kudus. Ini muda-muda sekarang harus begitu. Jangan terus yang kebiasaan. Ada apa-apa, HP. Ada apa-apa, topik. Itu. Boleh, saudaraku, tapi jangan ada apa-apa itu. Ada apa-apa itu. Pernah nggak berdoa? Nggak usah harus, ayo berdoa sendiri. Ada nggak di sini? Mudah-mudahan suka. Ya, tapi mulai sekarang bikin ya. Oh enggak? Haleluya. Majulah kalau gitu. Iya, harus ada pengalaman rohani. Karena nanti pengalaman itu juga membawa kita melihat Tuhan. Dan di dalam hal itu Tuhan akan semakin menunjukkan dirinya. Bertambah-tambah. Ya, sehingga kita bisa melihat hari lepas hari. Bertambah-tambah indahnya. Kalau nggak mau berdoa, saudaraku, nggak mau bertambah. Kalau cuma TikTok, apa yang bertambah? Itu juga TikTok bukan bikin yang rohani. Oke. Apa yang nambah, saudaraku? Nggak ada. Ya, makanya kalau bisa bikin TikTok, bikinlah ibadah-ibadah kita ini. Ya, yang kamu ada bikin kolekte, ya udah itu videoin terus bikinin TikTokmu situ. Kalau enggak, ya yang khotbah bikin, ya mana-mana potong-potong bikin TikTok. Ya daripada TikTok joget-joget melulu, nggak ada dapat apa-apa, nggak dikasih juga sama apa sponsor, nggak dikasih duit. Tapi kalau kita bikin TikTok rohani, mana tahu nanti dengan itu ada bertobat. Apalagi dia lihat, loh ini muda-mudi ini. Ada berdoa, ada ya kolektan, ada memuji Tuhan, apalah muda-mudi semuanya. Haleluya. Ini yang diberkati oleh Tuhan. Ya. Jadi apa yang ada pada kita itu terus dipertambah-tambahkan. Itu sebabnya jawab Yesus kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga. Tapi kepada mereka tidak. Karena kepada siapa mempunyai, kepadanya akan diberi. Sehingga ia berkelimpahan. Tapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Ini kesempatan. Kita berbuat apa saja, berbuatlah untuk Tuhan. Jangan hanya yang lain-lain. Kalau masih ada waktu, pikir. Ini menguntungkan enggak bagi rohani saya. Supaya saudaraku semakin kaya perkara surga dalam kita. Bertambah-tambah terus. Nanti kalau yang tidak ada itu, ya malah dikosongkan sama sekali.
Itu sudah ketentuan Tuhan, tidak bisa kita roba-roba. Apapun nanti, nanti Tuhan kasihan. Loh, kalau sudah hukum tidak bisa diroba-roba. Ya, tapi dengan adanya hukum, kita juga nggak bakal dirugikan. Pasti apa yang sesuai kita terima. Itu sebabnya saudara-saudaraku, kita bersyukur Tuhan membuka pengertian, membuka rahasia firman bagi kita. Itu sebabnya kita mensyukuri bila kita terus menekuni, nanti kita semakin melihat rahasia firman Tuhan. Mulai dari penciptaan itu bumi yang lama sampai bumi yang baru, Yerusalem baru. Itu semua ada dalam firman Tuhan. Kalau kita semakin rindu, maka Tuhan akan semakin tolong, semakin bertambah-tambahkan. Dan kalau kita melihat firman itu bukan hanya melihat, itu kita juga dibuat berpengalaman seperti firman yang kita sudah dengar. Firman yang sudah kita lihat dibukakan. Firman yang diberikan Tuhan pengertian seperti Yesus berkata kepada murid-muridnya, kepadamu diberi. Ya, semakin diberi sampai berkelimpahan. Itu kata firman Tuhan. Itu sebabnya tadi Matius 13 ayat 12. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Haleluya. Mulai miliki apa yang bisa bikinlah untuk Tuhan. Jangan yang lain-lain dulu. Malah kalau yang baik, setiap ada penemuan baru yang kita ngerti, bikin dulu untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Begitu. Haleluya. Saya dulu bersyukur. Ya inilah ini panggilan Tuhan bagi saya. Dulu saya masih SMP, ya karena saya pikir ya udah nggak bisa lagi nih mau lanjutin. Pergilah saya menatap saudara, ya. Dan mulailah saya berserah kepada Tuhan 1965. Dan sampai sekarang saya merasakan tangan Tuhan itu. Terus Tuhan peliharakan. Terlalu banyak yang ingin merenggut nyawa ini. Sudah terlalu banyak. Tapi sampai sekarang Tuhan beri kesempatan. Termasuk tadi itu. Sebenarnya saya di jalur tengah tadi. Tapi saya udah tahu, ini ban ini udah. Saya minggir pelan-pelan. Sampai di pinggir, pas ada juga yang lebar sedikit. Saya masuk ke sini. Habis sampai di pinggir, udah meletot semua ban itu udah. Ya, sama sekali udah apa. Sampai keluar itu bau dari dalamnya disimpan. Kami simpan lagi tadi. Baru lagi aku heran dari mana kena itu. Ini saudaraku. Wah ini. Aku bilang sama dia, orang tua kita ini nggak boleh keliling jalan. Ya ada lagi apanya dongkrak. Pakai tanah aja ku cabut apanya. Pakai itu aja gini-gini. Tapi akhirnya bisa semuanya. Sampai terbuka juga banyak. Nah, cewek lah yang pegang apanya. Nah, apanya bukaan itu. Aku yang injak dari atas. Untung bisa. Kalau nggak bisa, nggak bisa buka-buka, repot lah lama di situ. Ya, tapi bisa sudah semuanya Tuhan atur. Ya, kalau bukan Tuhan yang tolong, itu kan repot. Ditabraklah dari belakang, ditabrak lagi dari samping. Jadi kita bisa langsung minggir sudah.
Nah, itu sebabnya penyertaan Tuhan itu heran. Kalau kita masih berguna di hadapan Tuhan, Dia tidak akan buang. Tapi kalau sudah tidak ada lagi gunanya, pohon yang sudah tidak ada buah sama sekali ditebang. Tapi kalau masih ada, diurus, dipertambah-tambahkan, dipupuk sudah seperti itu. Itu sebabnya kita ini semua masih bisa ini. Ada kesempatan Tuhan berikan. Jangan sampai kosong di hadapan Tuhan. Lakukan apa saja. Haleluya. Cara muda, cara orang tua, lakukan apa saja. Nanti orang tua yang nggak bisa lagi jalan-jalan, dia minimal dia duduk sambil duduk bisa berdoa. Haleluya. Bisa nggak orang tua? Nggak bisa lagi jalan pun nggak apa-apa. Yang juga berdoa. Dengan keberadaannya yang lain akan ditambahkan kepadamu. Semua mengasihi Tuhan, semua ditolong. Kalau yang muda kuliah sekolah semua ditolong. Tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Ku yakin saat kau berfirman, saya undang kita mau datang kepada Tuhan.